Pemirsa, tahukah Anda 5 pedangdut lintas generasi di Indonesia? 5 kebun binatang terbagus di dunia? 5 pesawat termahal di dunia? Serta 5 kopi luwak terbaik di dunia. Simak edisi Top 5 kali ini, jangan kemana-mana. Pemirsa Top 5, inilah 5 artis dangdut di tanah air yang namanya terkenal lintas generasi. Kau cinta padaku, dengan senang hati ku terima cintamu. Palingkan muka bila ku memandang. Penyanyi dangdut pertama adalah Meggy Zakaria yang akrab dikenal sebagai Meggy Z. Lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1945, artis ini merupakan penyanyi dangdut dan pemain film layar lebar dan pemeran sinetron yang sangat terkenal. Memulai debutnya sebagai penyanyi dangdut pada tahun 1968, nama Meggy Z baru dikenal luas sejak tahun 80-an. Nama Meggy Z baru mulai melejit, terutama setelah menyanyikan lagu ciptaan Obi Mesak yang berjudul Lebih Baik Sakit Gigi. Selain menjadi penyanyi dangdut, artis ini menunjukkan juga kebolehannya sebagai pencipta lagu. Meggy Z meninggal dunia pada usianya yang ke-64 pada tanggal 21 Oktober 2009 setelah disinyalir menderita penyakit jantung. Hingga sekarang ia tidur abadi dalam pusaranya yang terletak di TPU Cilangkap, Jakarta Timur. Adalah penyanyi dangdut lainnya yang masih saja dikenal namanya hingga sekarang. Lahir dengan nama asli Siti Alia Husnah, Elia Kadam dikenal juga dengan nama Elia Agus atau Elia M. Haris. Penyanyi dangdut ini lahir di Bogor pada tanggal 25 November 1932. Karir Elia dimulai dengan menjadi penyanyi dalam Orkes Melayu Kelanaria, pimpinan Adi Karso dan Munif Bahasuan. Orkes inilah yang melahirkan beberapa penulis lagu Melayu populer di tahun 1990-an yang kemudian menjadi tonggak berdirinya genre dangdut di tanah air. Selain terkenal sebagai penulis lagu boneka dari India dan Pergi Tanpa Pesan, ia juga menyanyikan lagu berjudul Beban Asmara ciptaan Munif B dan Oga A. Elia Kadam meninggal dunia pada 2 November 2009 setelah menderita penyakit diabetes akut. Berikutnya adalah Mansur Subhawanur yang akrab dikenal dengan nama Mansur S. Beliau adalah seorang penyanyi dangdut legendaris Indonesia. Memiliki suara yang merdu, pria ini sempat mengembangkan karirnya di bidang peran, yakni membintangi sinetron. Mansur S
lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1948. Beberapa lagunya yang terkenal adalah Zubaidah, Kana, dan Rembulan. Ku sukakan, Iya 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 iya, aku sayangkan. amat setia. Kalau kau tak percaya, belalah dadaku. Di dalam jantungku terukir namamu. Kalau kau tak percaya, coba lihatlah. Di dalam hatiku terlukis wajahmu, Zubaidah. Album perdananya adalah Perpisahan yang diluncurkan pada tahun 1969. Ia juga terkenal sebagai juri acara dangdut yang tidak asing lagi di mata masyarakat. Suamiku pulang ke rumahku. Manamu Setelah Mansyur S, penyanyi dangdut berikutnya adalah Elvi Sukaesih yang di dalam dunia dangdut dikenal sebagai Ratu Dangdut. Lahir dari pasangan asal Sumedang pada tanggal 25 Juni 1951, Elvi Sukaesih mulai menjajal dunia tarik suara sejak duduk di kelas 3 bangku SD. Elvi menikah muda pada usia 19 tahun dengan pemuda keturunan Arab yang bernama Zaidun Z. Karirnya sebagai penyanyi dangdut sebetulnya mulai menanjak pada awal tahun 1970-an. Ketika menjadi penyanyi pendamping Rhoma Irama pada Orkes Melayu Soneta, meskipun sebelumnya ia sudah populer di berbagai panggung. Setelah berpisah dari Soneta pada tahun 1975, ia bersolo karir dengan tetap eksis dalam musik dangdut hingga sekarang. Saat ini, Elvi Sukaesih masih dianggap sebagai salah satu penyanyi dangdut dengan kualitas suara terbaik. Menjanjikan kemenangan diri Dan inilah penyanyi dangdut yang terkenal hingga sekarang. kayaan. Dialah Haji Rhoma Irama yang memiliki nama lengkap Raden Rhoma Irama. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Desember 1946, Rhoma Irama adalah musisi dangdut dari Indonesia yang dijuluki sebagai Raja Dangdut. Rhoma sudah mulai terkenal sebagai penyanyi dangdut sejak tahun 70-an. Sebelumnya, musisi dangdut ini sudah mengalami jatuh bangun dalam membangun beberapa grup musik, mulai dari band Gayhan pada tahun 1963 menjadi anggota Orkes Chandra Lekha sampai akhirnya membentuk band sendiri yang bernama Soneta pada 13 Oktober 1973. Bersama grup Soneta, Rhoma berkibar dan tercatat sebagai musisi dangdut yang memperoleh 11 penghargaan Golden Record dari hasil penjualan kaset-kasetnya. Tidak hanya menjadi penyanyi dangdut, Rhoma Irama juga terkenal sebagai pemain film. Dan berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film yang dimainkannya, tercatat Rhoma Irama memiliki penggemar tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Selanjutnya akan tersaji 5 kebun binatang terbagus di dunia. Seperti apakah? Jangan kemana-mana, tetap di Top 5.
kita sampai juga. Pemirsa Top 5, inilah 5 kebun binatang terbagus di dunia. Salah satunya adalah kebun binatang yang terkenal dengan nama Bronx yang ada di New York, Amerika. Kebun binatang ini dibuka pada tahun 1899 dan merupakan kebun binatang metropolitan terbesar di Amerika Serikat. Menempati area seluas 265 hektar are, kebun binatang ini menampung lebih dari 4.000 hewan dari berbagai spesies. Keunikannya adalah kemasan habitat tiap spesies hewan yang sangat unik dan menarik. Salah satu yang unik dari kemasan habitat spesies hewan di sana adalah replika-replika seperti replika savana Afrika. Dikelola oleh Wildlife Conservation, kebun binatang Bronx juga sering digunakan untuk praktek-praktek ramah lingkungan dan komitmen terhadap penghijauan. Jika Anda ingin mengunjungi dan menikmati suasana di dalam kebun binatang ini, Anda hanya perlu membayar tiket masuk mulai dari $13 Amerika Serikat untuk anak-anak hingga $27 Amerika untuk orang dewasa. Jika dihitung dalam nominal uang rupiah, tiket masuk untuk anak-anak adalah Rp124.000, sedangkan untuk orang dewasa adalah Rp260.000. Kebun binatang ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 hingga 17 waktu setempat. Kebun binatang berikutnya adalah Disney's Animal Kingdom yang berada di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Di dalam kebun binatang ini lebih dari 1.700 hewan yang terdiri dari 250 spesies ditampung di dalamnya. Sebagai salah satu kebun binatang terbesar, kebun binatang ini dibangun di atas area yang luas yang dibagi dalam 7 area. Termasuk di dalamnya area Afrika, Asia, Dinoland, dan Amerika Serikat. Keunikan dari kebun binatang ini adalah adanya tempat-tempat yang menampilkan fitur-fitur kerajaan binatang liar, baik yang nyata maupun yang sudah punah. Jika Anda ingin mengunjunginya, Anda juga bisa menyusuri sungai Cakranadi dengan rakit untuk menikmati sensasi melewati hutan masa lalu, geyser, dan air terjun. Anda bisa membeli tiket masuk berupa paket seharga $135.7 Amerika untuk mengunjungi 4 taman di Walt Disney, termasuk di dalamnya Animal Kingdom. Setelah Disney's Animal Kingdom di Orlando, Florida, mari kita beralih ke National Zoological Gardens di Pretoria, Afrika Selatan. Didirikan saat awal Perang Anglo-Boer pada tahun 1899, kebun binatang nasional Afrika Selatan ini awalnya adalah peternakan. Namun saat ini kebun binatang terkenal di Afrika Selatan ini sudah memiliki penghuni tetap, yakni 209 spesies mamalia, 202 jenis burung, 190 spesies ikan, 4 spesies invertebrata, 93 spesies reptil, dan 7 spesies amfibi. Kebun
Binatang Nasional Afrika Selatan dibangun di area yang memiliki luas 85 hektar, mencakup di dalamnya akuarium dan taman reptil. Kebun binatang ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8.30 sampai 17.30 waktu setempat. Bila Anda ingin mengunjunginya, harga tiket masuk untuk satu paket minimal sekitar Rp62.000. Inilah kebun binatang lainnya yang dikenal dengan nama Tiergarten Schönbrunn. Terletak di kota Vienna, Austria, kebun binatang ini merupakan kebun binatang yang tertua di dunia yang didirikan pada tahun 1752. Umumnya dikenal juga sebagai Zoo Vienna. Kebun binatang ini berupa bangunan barok yang terawat dengan baik hingga sekarang. Awalnya bangunan ini adalah kebun binatang milik Franz Stephen dari Lorraine, Kaisar Romawi berkebangsaan Jerman. Oleh karena itu hingga kini terdapat bangunan pavilion segi 8 yang dibangun pada tahun 1759 sebagai fasilitas ruang sarapan serta tempat pertunjukan seni. Fitur khusus yang ada di kebun binatang ini adalah Rainforest House, Desert House, Aquarium, Terrarium House, Mexico House, dan Polarium. Untuk memasuki kebun binatang ini, Anda harus menyiapkan uang untuk tiket masuk sebesar Rp170.000 untuk orang dewasa dan Rp73.000 untuk anak-anak. Dan inilah kebun binatang lainnya yakni Zoologischer Garten Basel yang ada di Basel, Swiss. Kebun binatang Basel dibuka pada tahun 1874 dan terkenal di dunia sebagai tempat pembibitan kuda Nil, kerdil, dan badak bercula satu India. Dibangun di atas tanah seluas 13 hektar, kebun binatang tertua di Swiss ini juga memfasilitasi berbagai kelahiran gorila dan flamingo. Di dalamnya terdapat 5.000 spesimen dari hampir 600 spesies. Untuk memasukinya, harga satu tiket masuknya adalah Rp220.000 untuk orang dewasa dan Rp85.000 untuk anak-anak. Selanjutnya akan tersaji 5 pesawat pribadi termahal di dunia. Jangan kemana-mana, tetap di Top 5. Seger banget. Recommended banget deh buat kalian. Pemirsa Top 5, inilah 5 pesawat pribadi termahal di dunia. Di posisi kelima adalah pesawat yang dijuluki Dassault Falcon 7X. Pesawat Dassault Falcon adalah pesawat bisnis bermesin jet buatan Dassault Falcon Jet Corporation yang didirikan pada tahun 1963 di Little Ferry, New Jersey, Amerika Serikat. Pesawat ini berkapasitas penumpang sekitar 12 orang dengan awak pesawat 3 orang.
Kecanggihannya dilengkapi sistem komputer yang dikenal dengan Computerized Three-Dimensional Interactive Application atau yang disingkat CATIA. Pesawat ini memiliki harga jual sebesar $41 juta. Di posisi 4 pesawat termahal di dunia ada Gulfstream VSP. Gulfstream adalah pesawat jet bisnis yang dihasilkan oleh Gulfstream Aerospace. Pesawat ini digunakan juga oleh militer Amerika Serikat. Pesawat pribadi ini memiliki harga $45 juta. Berikutnya ada Bombardier Global Express XRS. Pesawat ini merupakan jet perusahaan yang paling mewah, juga merupakan pesawat bisnis paling sukses yang pernah dibuat karena mengakomodasi keinginan yang paling canggih serta menuntut perjalanan paling nyaman tanpa kompromi. Dengan ruangan-ruangan dan fasilitas di dalamnya yang super mewah serta bar-bar di dalamnya, pesawat seharga $47,7 juta ini menawarkan kenyamanan yang luar biasa. Kabin yang dimilikinya lebih besar, juga sistem teknologinya sangat canggih. Tidak ada pesawat bisnis lain selain pesawat jet ini yang bisa membawa Anda lebih cepat dan lebih jauh. Selanjutnya, Boeing Business Jet 2 adalah pesawat termahal yang menduduki posisi kedua. Boeing Business Jet 2 adalah pesawat terbang Boeing, rancangan interior BMW Group, Design Works USA. Karena kemewahannya, pesawat ini dikenal juga memiliki konsep kabin paling luks. Konsep interiornya juga tak kalah mencengangkan, yakni menggunakan konsep 3 dimensi yang membuat Anda akan merasakan ruangan lebih luas. Pesawat ini dirancang untuk kapasitas penumpang 20 orang dari kapasitas 210 sampai 250 orang versi penumpang komersial. Artinya pesawat ini sebetulnya bisa membawa sampai 250 orang. Hanya saja sesuai dengan konsepnya dikhususkan untuk 20 orang saja. Harga dari pesawat ini adalah $55,5 juta. Dan di posisi pertama, inilah pesawat termahal di dunia. Pesawat ini dikenal dengan sebutan Gulfstream G550. Tipe terbaru dari Gulfstream VSP ini memang merupakan pesawat termahal saat ini di dunia. Harganya adalah $59,9 juta. Selanjutnya, tahukah Anda 5 kopi luwak terbaik di dunia? Inilah 5 kopi luwak dengan kualitas terbaik di dunia. Di posisi kelima ada kopi luwak Brazil yang dikenal dengan sebutan Fazenda Santa Ines. Kopi ini dinilai memiliki kenikmatan tertinggi. Jika Anda ingin menikmatinya, Anda hanya bisa menemukannya di dalam kafe-kafe khusus yang ada di Brasil. Cangkir
yang digunakan untuk menyajikan kopi ini pun terbuat dari bahan khusus dan memiliki model khusus. Anda dapat menikmatinya dengan harga $50 per pon atau Rp470.000 per setengah kilogram. Di posisi keempat, kopi luwak terbaik di dunia adalah kopi luwak asal Guatemala yang dikenal dengan nama El Injerto. Kopi yang berasal dari Guatemala ini menerima penghargaan khusus atas kenikmatannya pada tahun 2006. Jika Anda ingin menikmatinya, siapkan saja uang sebesar $50 per pon atau Rp470.000 per setengah kilogram. Berikutnya, kopi luwak yang ada di Pulau Santa Helena. Pulau Santa Helena adalah daerah yang terletak sekitar 1.200 mil dari lepas pantai Afrika. Disinilah tumbuh kopi dengan rasa yang sangat nikmat. Konon pada zaman Napoleon Bonaparte, penguasa inilah yang menaburkan benih kopi ini di daerah Santa Helena. Jika Anda ingin menikmatinya, siapkan saja uang sebesar $79 per pon atau setara dengan Rp750.000 per setengah kilogram. Di posisi keempat, kopi luwak di Boquito, Panama adalah salah satu kopi luwak terbaik di dunia. Dikenal dengan nama Hacienda La Esmeralda, kopi ini tumbuh di Panama dan akhirnya terkenal hingga ke seluruh dunia. Untuk menikmatinya, siapkan uang sebesar $104 per pon atau setara dengan Rp1 juta per setengah kilogram. Di posisi pertama, inilah kopi luwak terbaik di dunia versi Top 5, yaitu kopi luwak Indonesia. Kemasyhuran kopi ini telah terkenal sampai ke luar negeri. Bahkan di Amerika Serikat terdapat sebuah kafe atau kedai yang menjual kopi luwak Indonesia dengan harga yang mahal. Kopi yang dibuat dari kotoran luwak ini bisa mencapai harga $160 per pon atau setara dengan Rp1.500.000 per setengah kilogram. Pemirsa Top 5, demikianlah edisi Top 5 kali ini. So viewers, saya sudah bersama Ibu Priska, Marketing Communication of Kobeshi by Shabu Shabu House. Saya mau nanya-nanya sedikit nih tentang Kobeshi sendiri. Saya mau nanya konsep dari restoran ini seperti apa? Kalau untuk konsep dari Kobeshi sendiri, kita adalah 5-star hotel buffet. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau menikmati buffet yang enak, pasti kita pikirannya ke hotel. Iya. Tapi sekarang kita udah ada di menjangkau ke daerah mall juga. Jadi sekarang customer bisa ke mall untuk menikmati buffet dengan nuansa hotel bintang 5 juga kualitasnya. Oke. Oh iya. Oh, iya. Oke, silakan. Iya. Terima kasih.